Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Afrasa Putri, mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penyimpangan Makna Bahasa pada Wacana Humor Bapak-Bapak Facebook di Media Sosial. Adapun bab satunya itu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, seperti yang kita tahu, bahasa dan media sosial tentu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Bahasa dapat disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Namun, dalam penggunaan media sosial, bahasa dalam bentuk tulisan merupakan sesuatu yang paling sering dilakukan. Media sosial kini merupakan hal yang paling digandrungi oleh masyarakat, seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun blog, merupakan situs-situs yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Kehadiran media sosial membuat masyarakat dapat berinteraksi dengan orang banyak di seluruh dunia. Namun bukan hanya untuk berinteraksi, media sosial juga digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Ide atau gagasan ini bisa berbentuk apa saja. Salah satunya itu adalah humor. Humor di media sosial merupakan satu dari banyaknya hal yang disukai oleh masyarakat, karena humor tidak hanya menyajikan lelucon, tetapi juga memberikan rasa senang dan gembira pada mereka yang membacanya atau mendengarnya. Wijana menyatakan bahwa humor dapat membebaskan manusia dari beban kecemasan, kebingungan, kekejaman, dan kesengsaraan. Terdapat dua konsep yang dinyatakan oleh Attardo mengenai humor, yaitu incongruity dan resolusi. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa humor bisa dirasakan kelucuannya jika pembaca atau pendengar dapat merasakan atau menemukan ketidakselarasan atau kejanggalan yang kemudian kejanggalan ini akan dihubungkan dengan makna tersembunyi dalam permainan kata untuk menyelesaikannya. Salah satu wacana humor yang kini sedang dijadikan buah bibir oleh masyarakat di media sosial itu adalah humor atau lelucon dari bapak-bapak Facebook, atau sering disebutnya sebagai jokes bapak-bapak Facebook. Jokes ini awalnya hadir di Facebook yang dibuat oleh bapak-bapak yang menggunakan Facebook, lalu mereka membuat lelucon-lelucon yang sebenarnya saat didengar untuk pertama kali itu tidak nyambung, namun ketika kita pikirkan kembali atau kita dengar kembali, kita baru menemukan letak lucunya itu di mana. Nah, letak lucunya itu adalah di penyimpangan makna yang terdapat di dalam jokes ini. Penyimpangan makna yang terdapat di dalam jokes bapak-bapak Facebook ini dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan kelucuan di dalam wacana humor tersebut. Pada fokus dan subfokus penelitian ini berfokus pada penyimpangan yang terdapat dalam sebuah wacana humor, serta menjabarkan bagaimana bentuk dan jenis penyimpangan maknanya. Selanjutnya itu ada pernyataan penelitian atau rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana bentuk dari penyimpangan makna pada wacana humor, lalu apakah jenis penyimpangan makna dalam wacana humor tersebut, dan yang ketiga ada apa makna yang ingin disampaikan pada wacana humor. Lalu yang keempat itu ada tujuan penelitian. Untuk mengkaji, yang pertama itu untuk mengkaji bentuk dari penyimpangan. Lalu selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk dari penyimpangan makna pada wacana humor di media sosial, lalu mengklasifikasi jenis dari penyimpangan makna pada wacana humor di media sosial. Yang ketiga, mendeskripsikan apa makna yang ingin disampaikan atau yang terkandung dalam wacana humor. Lalu yang selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan referensi informasi serta wawasan baru pada bidang ilmu kajian semantik.
Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan baru mengenai penyimpangan makna yang ada pada wacana humor, bahkan pada bentuk bahasa lainnya kepada pembaca. Selanjutnya itu ada bab 2 mengenai kajian teori. Berisi tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus, serta penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus. Pada penelitian ini mengangkat mengenai semantik, humor, dan media sosial. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas mengenai makna bahasa. Di dalam makna bahasa tentu ada jenis-jenis maknanya. Yang pertama itu ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Lalu ada makna referensial dan non-referensial. Yang ketiga itu ada makna denotatif dan konotatif. Yang keempat makna konseptual dan asosiatif. Lalu makna kata dan istilah. Dan yang terakhir makna idiom dan peribahasa. Lalu humor. Wacana humor ialah wacana yang berisi unsur humor sehingga dapat membuat perasaan lucu dan tawa bagi pendengar atau pembacanya. Humor dapat menjadi sarana yang tepat untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan hiburan. Oleh karena itu, humor sangat digandrungi atau disenangi oleh masyarakat banyak. Lalu yang ketiga itu ada media sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang saat ini yaitu WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Lalu penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqfir Sukardi dengan judul Penyimpangan Makna dengan Homonimi dalam Wacana Meme dengan menggunakan kajian semantik. Dalam hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan relasi makna homonimi meliputi kata dasar, bentukan asing dan slang. Ditemukan juga penyimpangan makna dengan memanfaatkan homonimi yang terjadi karena eufemisme, penamaan, dan pemberian jeda. Selain homonimi, ditemukan juga pemanfaatan homofoni dan homografi singkatan kata. Lalu yang ketiga itu metodologi penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan data, pendekatan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dijabarkan atau dideskripsikan dalam bentuk kata-kata bukan angka. Lalu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan semantik karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyimpangan makna dalam makna bahasa. Lalu sumber data dan data. Data dalam penelitian ini berupa teks wacana humor yang mengandung penyimpangan makna bahasa yang bersumber dari wacana humor yang ada di media sosial. Lalu metode dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode simak catat. Metode simak merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan menyimak penggunaan bahasa. Lalu metode catat setelah dilakukan penyimakan dalam pengumpulan data, kemudian dicatat datanya. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Berdasarkan uraian metode dan teknik pengumpulan data di sebelumnya, langkah-langkah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu mencari wacana humor atau jokes bapak-bapak Facebook di berbagai macam situs media sosial. Lalu membaca dan menangkap layar atau screenshot wacana humor yang ditemukan di situs media sosial. Lalu yang ketiga, mengumpulkan sejumlah data yang ditemukan di situs media sosial. Lalu yang keempat, semua data yang telah terkumpul dicatat, kemudian dibuat tabel identifikasi datanya, lalu mengidentifikasi data, kemudian mengklasifikasi data, dan terakhir yaitu menganalisis data. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.